Pekon Enggal Rejo Kecamatan Adiluih Kabupaten Pringsewu. Sebuah pekon yang meningkatkan sarana dan prasarana, yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat di Pekon Enggal Rejo. Serta melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik, secara berkelanjutan. Dan pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan penghapusan kemiskinan, dengan mengalokasikan sebuah dana desa. Dalam kerukunan kebersamaan antara kepala Pekon dan warga, sehingga keadaan desa kami pun nyaman untuk segi kriminalisme. Salah satu warga penerima bantuan langsung tunai dana desa, atau BLTDD, sangat berterima kasih telah memperhatikan keluarganya dengan adanya bantuan langsung tunai ini, benar-benar sangat bermanfaat buat menyambung biaya kehidupan keluarganya. Jajaran staf bekerja sama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada masyarakatnya. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royong dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan di Pekon Enggal Rejo. Kepala Pekon Enggal Rejo, sangat kooperatif untuk pelayanan masyarakat, karena dia benar-benar melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas untuk mengabdi di Pekon Enggal Rejo. Dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyoto, Kepala Pekon Enggal Rejo, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu. Tetap dan selalu menghimbau pada seluruh perangkat ataupun aparatur Pekon yang ada di Pekon kami agar tetap semangat dalam bekerja, tetap memprioritaskan melayani masyarakat, karena memang kita di Pekon ini sebagai garda terdepan ataupun memang yang ditokohkan khususnya di Pekon, selalu untuk mengemban amanah masyarakat untuk kemajuan Pekon Enggal Rejo khususnya, dan untuk terciptanya lebih maju untuk Indonesia. Kepengurusan dan tujuan dalam menjalankan wewenang yang ikut berperan dalam kehidupan lingkungan sekitar, Ketua RW dan Ketua RT juga memiliki hak kewajiban untuk kepengurusan dan tujuan di dalam menjalankan tugasnya di masing-masing lingkungan. Untuk program-program yang ada di Pekon Enggal Rejo, khususnya dimulai dari saya menjabat di 2021. Mungkin di 2021 kita cuma sebatas kegiatan yang ada di Pekon dalam bentuk pembagian BLTDD dan juga penanganan COVID, tentunya memang itu menjadi prioritas, dan juga untuk stunting. Perekonomian yang ada di Pekon Enggal Rejo ini, mayoritas penduduk sebagai petani dan pekebun, juga jenis usaha pedagang. Dan berdasarkan topografinya, memiliki karakteristik wilayah dataran tinggi atau rendah yang beraneka ragam. Dan alhamdulillah di 2022 untuk kegiatan yang ada di Pekon ataupun program Pekon kita mulai berjalan. Salah satunya mungkin pembangunan di bidang fisik dalam berupa gorong-gorong, dan juga ada drainase, ada juga PKT, dan juga ada pemberdayaan yang di situ memang masuk prioritas dalam ketahanan pangan. Kita ada pemberdayaan di kelompok KWT dan juga Karang Taruna di bidang perikanan. Sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan di masyarakat. Kalau udah kecium, gede-gede ini. Ya biasanya ini udah kebiasaan pagi sama sore sih Pak. Jadi kalau sore itu belum dikasih makan ada orang. Aparatur Pekon Enggal Rejo dan staf menjalankan kepemerintahan sesuai dengan undang-undang tugas pokok fungsi masing-masing, demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, mapan dan bermartabat berdasarkan Pancasila. 2023 khususnya di tahun ini alhamdulillah untuk COVID kita sudah mereda. Jadi untuk program-program yang ada di Pekon, kita bisa lanjutkan pembangunan dalam bentuk fisik, terutama karena di Pekon untuk pembangunan fisik sangat-sangat dibutuhkan. Yang pertama, kita akan membangun fisik dalam bentuk rapat beton yang kita laksanakan di Dusun 1 itu ada, dan juga nantinya ada drainase juga ada, dan juga untuk perawatan jalan pertanian khususnya
dalam bentuk perawatan Sabes, dan juga ada Sabes juga murni yang ada juga di dusun 3, dan juga ada pemberdayaan mungkin masuk ke ketahanan pangan. Itu kita memprioritaskan untuk di bidang pertanian, pengadaan bantuan bibit benih untuk petani, dan juga ada mungkin untuk alat-alat yang menunjang di sektor pertanian. Kepala Pekon Enggal Rejo menerapkan dan mewujudkan perangkat Pekon yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel. Menjaga harmonisasi antar pemerintahan dengan masyarakat, sehingga tercipta sebuah komunikasi yang aktif, dalam rangka menentukan segala kebijakan maupun keputusan. Dan selanjutnya untuk keadaan ataupun yang ada di Pekon, mungkin sedikit kendala yang kita hadapi di Pekon Enggal Rejo. Mungkin harapan dari pemerintah Pekon, mungkin yang jelas dari segi infrastruktur jalan. Mengeluh rusaknya akses jalan yang tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan tersebut sudah dialami warga bertahun-tahun tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Apalagi jalan ini merupakan akses utama kami, jika turun hujan kami sulit hendak beraktivitas. Akses jalan itu belum diaspal sehingga licin dan berlumpur setelah diguyur hujan. Bahkan warga kerap terjatuh saat melintasi jalan itu. Dinilai warga, jalan ini sudah rusak parah dan tak layak dilalui. Apalagi, warga yang kebanyakan bertani kerap kesulitan mengeluarkan hasil panen jika kondisi jalan masih rusak. Jalan kita ataupun jalan yang masuk dari tanggung jawab pemerintah kabupaten dan juga provinsi untuk menjadi prioritas di tahun depan. Dan juga kami juga meminta perhatian khususnya karena di wilayah kita masuk di sektor pertanian itu luar biasa. Kita juga sebenarnya butuh mungkin bantuan dalam bentuk sumur bor yang bisa dibangun di areal pertanian. Itu sangat membantu karena pertanian kita juga sangat pesat ataupun maju, karena memang masyarakat kita banyak berprofesi sebagai petani. Itu mengharapkan untuk pembangunan ataupun bantuan sumur bor yang ada di pertanian. Dan juga untuk yang saya harapkan untuk bidang kesehatan, khususnya kami juga mempunyai kendala untuk penanganan stunting, dan juga untuk bidang kesehatan khususnya untuk gedung posyandu. Kalau memang pemerintah kabupaten ataupun provinsi bisa membantu, artinya kami mohon untuk bisa direalisasikan untuk pembangunan itu ataupun dalam bentuk bantuan seperti apa. Dan selanjutnya juga mungkin untuk menunjang di pertanian lagi, itu dalam sektor pupuk. Kami harapkan dari tahun-tahun kemarin juga untuk masalah pupuk kita juga kan banyak kendala, khususnya pupuk bersubsidi itu Pak. Petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk non-subsidi. Padahal kebutuhan pupuk terus meningkat bagi para petani seiring musim tanam. Menurut salah satu warga yang dimintai keterangan, seorang petani dengan kelangkaan pupuk bersubsidi jenis urea dan ponska sudah menjadi permasalahan para petani dari tahun ke tahun. Meskipun pupuk bersubsidi tersedia melalui gabungan kelompok tani atau Gapoktan, namun stoknya terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan para petani. Untuk mengatasi kelangkaan subsidi pupuk, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang cukup mahal. Mudah-mudahan artinya semua harapan-harapan ataupun kendala yang ada di Pekon kami bisa dibantu dari pihak-pihak terkait. Mungkin itu cukup sedikit artinya pemaparan dari apa yang ada di Pekon kami, dari kegiatan dan juga kendala yang ada di Pekon. Mungkin itu cukup. Mohon maaf bila memang ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.